Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsawati, NIM 1803965. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behavior, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyawaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Itu menurut Paes Gilman tahun 1991. Jadi setiap pengajar harus memiliki keterampilan dasar mengajar ini. Kenapa? Agar ketika kita mengajar, kita bisa melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa macam keterampilan dasar. Ada 8 macam keterampilan dasar. Yang pertama itu keterampilan membuka, menutup. Membuka dan menutup pembelajaran atau set induction and closure. Yang kedua itu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga keterampilan bertanya. Yang keempat keterampilan mengadakan variasi atau variation stimulus. Yang kelima itu keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam itu keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang kedelapan itu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang selanjutnya untuk video kali ini saya akan menjelaskan 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Apa sih keterampilan membuka? Nah, keterampilan membuka atau membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran berkondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Nah, keterampilan membuka ini harus dimiliki oleh setiap pengajar. Kenapa? Karena itu adalah bagian awal pada pembelajaran, sehingga apa yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan kepada anak. Yang selanjutnya itu komponen keterampilan membuka. Apa aja sih yang harus ada di keterampilan membuka ini? Yaitu menarik perhatian siswa. Pastinya dong. Pastinya kita harus menarik perhatian siswa karena kita akan memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan salam atau memberikan senyum ceria, terus bertanya, apa kabarnya hari ini? Nah, itu ada di keterampilan membuka. Yang kedua itu menunjukkan motivasi. Nah, motivasi di sini misalnya, yuk anak-anak, kita harus semangat. Anak-anak bagaimana harinya gitu. Terus yang ketiga itu memberikan acuan melalui berbagai usaha. Nah, acuan ini yaitu acuan itu usaha memberikan gambaran yang jelas kepada siswa mengenai apa yang akan dipelajarinya. Jadi suatu usaha yang apa yang akan dipelajari, jadi gambarannya gitu. Itu maksudnya pemberian acuan melalui berbagai usaha. Misalnya temanya hari ini itu tentang hewan atau tentang sesuai dengan tema hari itu. Jadi kita memberikan gambaran
sederhana agar anak bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat itu membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari. Nah, misalnya minggu kemarin kita belajar tentang hewan berkaki 2. Nah, minggu sekarang itu hewan berkaki 4. Itu maksudnya ke membuat kaitan. Nah, kita harus berkaitan. Jadi, kita memberikan pembelajaran secara berkaitan atau secara runtut kepada anak, agar anak bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan kepada anak. Terus yang selanjutnya itu keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi penyajian informasi. Jadi menjelaskan itu ketika kita menjelaskan, kita memberikan informasi juga kepada anak. Dan selanjutnya itu alasan. Jadi menjelaskan ini, jadi keterampilan menjelaskan ini itu intinya dari keterampilan dasar mengajar. Kenapa? Karena ada beberapa alasannya, ada 5 alasan. Yang pertama itu karena pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi guru. Jadi guru adalah jadi guru banyak komunikasinya. Jadi kita harus menjelaskan apa yang anak belum bisa atau apa yang ingin kita sampaikan, itu maksudnya ke komunikasi lisan atau kriteria ketika kita menjelaskan, kriteria dasar menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Nah, yang kedua itu sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Oleh karena itu, efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan. Jadi kita harus lebih komunikasi lagi kepada anak, agar anak bisa memahami apa yang kita ingin sampaikan kepada anak. Nah, yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Nah, jadi kan setiap anak ada yang bisa memahami apa yang ingin jadi tidak semua anak bisa memahami apa yang ada di buku. Nah, tugas seorang guru adalah menjelaskan kembali apa yang ada di buku. Nah, yang keempat itu sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas. Nah, terkadang informasi yang didapatkan oleh siswa itu terbatas, sehingga guru harus menjelaskan apa yang seharusnya siswa bisa dapatkan. Nah, yang kelima itu guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Nah, yang terakhir itu kan guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Terkadang ada beberapa guru yang seringnya cerita tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi kita itu harus lebih efektif lagi gitu ketika menjelaskan agar apa yang kita ingin jelaskan kepada anak juga mengerti apa yang ingin kita sampaikan kepada anak. Nah, selanjutnya, hal yang tidak baik dilakukan oleh guru. Jadi ketika menjelaskan itu ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh guru. Yang pertama itu menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Jadi kita harus fokus kepada anak. Kan anak biasanya fokusnya itu sebentar, apalagi anak
TK gitu. Nah, jadi kita jangan terlalu fokus kepada papan tulis apalagi membelakangi anak. Yang kedua, mondar-mandir di depan kelas, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu terlalu sering. Jadi kita harus fokus, kita harus ada di boleh jalan-jalan, tapi jangan terlalu sering, takutnya membuat anak pusing dan tidak fokus. Nah, yang ketiga itu menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi guru. Nah, jadi guru itu jangan diam aja, tapi jangan jangan juga terlalu sering untuk mondar-mandir, jadi seperlunya aja gitu. Ketika kita harus interaktif dengan anak atau kita harus bersemangat dengan anak, itu harus dilakukan dengan baik gitu. Jangan terlalu sering atau kita juga jangan terlalu diam. Dan yang keempat itu suara kurang keras hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru. Nah, kalau suara kitanya kecil, kasihan yang di belakang, jadi tidak terlalu terdengar sehingga apa yang kita ingin sampaikan tidak tersampaikan kepada anak. Jadi suara kita ketika kita harus besar ya besar. Kalau misalnya siklanya kecil ya nggak apa-apa itu kecil, tapi kalau ketika kita menjelaskan di depan kelas, sebisa mungkin suara kita harus terdengar sampai ke belakang. Selanjutnya keterampilan menutup pembelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, keterampilan menutup pembelajaran ini adanya di bagian akhir ketika pembelajaran atau ketika ingin mengevaluasi pembelajaran di hari itu. Nah, hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama itu meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Nah, meninjau kembali dengan cara merangkum inti ini, jadi kita sebisa mungkin menjelaskan lagi secara singkat apa yang tadi kita pelajari di pembelajaran hari ini. Nah, terus ini juga membuat ringkasannya. Yang kedua itu mengevaluasi. Nah, kita mengevaluasi ini bisa dengan cara ditulis ataupun secara ditulis. Nah, misalnya evaluasi ini untuk pembelajaran yang selanjutnya. Yang ketiga itu interaksi guru dengan siswa saling menghargai dan memberikan dorongan psikologi dan sosial. Hal-hal interaksi guru dengan siswa ini bisa dengan misalnya alhamdulillah teman-teman hari ini contohnya ini ya. Alhamdulillah teman-teman hari ini pembelajaran selesai. Untuk besoknya kita harus lebih semangat dan jangan lupa nanti pulangnya istirahat, makan. Itu lebih ke psikologinya. Jadi kita harus lebih berinteraksi lagi kepada siswa ketika pulang, karena kan ketika pulang itu siswa udah dalam keadaan capek atau fokusnya kurang. Nah, selanjutnya ada pun tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama itu menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. Jadi terus yang kedua itu memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakan. Nah, ketika keterampilan membuka menutup ini kita kuasai, anak akan mengetahui apa sih batasan-batasan tugas yang kita sampaikan, nanti apa yang akan anak kerjakan. Nah, yang ketiga itu siswa dapat mengetahui pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran bagian-bagian pelajaran. Nah, yang selanjutnya memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari. Selanjutnya ada memberikan kemungkinan kepada siswa untuk menggabungkan fakta-fakta keterampilan konsep-konsep
yang tercakup dalam suatu peristiwa. Nah, selanjutnya itu memungkinkan siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam belajar. Nah, kan ini memberikan kemungkinan kepada siswa untuk menggabungkan fakta-fakta keterampilan-keterampilan. Nah, maksud fakta atau keterampilan di sini kan biasanya setiap anak memiliki kemampuannya yang berbeda-beda. Misalnya, anak memiliki keterampilan tentang keterampilan menggambar. Di sekolah diajarkan menggambar sehingga kreativitasnya meningkat dan keterampilannya pun meningkat. Selanjutnya, terima kasih. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.